Cik, cik. Cik, cik, cik. Cik, cik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang akan mengikuti ibadah di pagi hari ini, kami ucapkan selamat datang di hari anugerah Tuhan. Marilah semua yang bernapas memuliakan Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik. Saat ini kita beribadah di minggu kelima Prapaskah. Tema pada ibadah hari ini adalah dari kekinian menuju kekekalan. Berdasarkan surat 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Pemberita firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Antonius Timotius Salawane. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 64 bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah
jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dari Mazmur 147 ayat 1 berkata, Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Jemaat, silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Didahului dengan pengakuan secara pribadi oleh jemaat. Ya Allahku, Engkaulah Allah yang seharusnya kukasihi lebih daripada segala sesuatu. Kami menyesal atas dosa-dosa kami secara pribadi dan sebagai persekutuan umat-Mu. Bahwa seringkali dengan sengaja kami berbuat dosa dan kesalahan dan tidak mau berbuat baik. Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang menyatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 yang mengatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, marilah kita mendengar kesaksian pujian yang akan dinyanyikan oleh vokal grup Marturia. Raja Wali terbang tinggi, itulah kasih Tuhanku yang melebihi akan segala dosa kami umat manusia. Bila aku jatuh dalam dosa, Kau datang, Kau angkat diriku, dengan tangan-Mu Engkau menggendongku, Tuhan, masuk hadirat-Mu. Mau bersyukur, Aku mau bersyukur, mau memuji aku mau memuji atas segalanya. atas segalanya. Walau hanya
hanya sebatas doa. Aku beri pengharapan, hanya sebatas doa. Aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. Jatuh dalam dosa, Kau datang, Kau angkat diriku. Dengan tangan-Mu Engkau menggendongku, Tuhan, masuk hadirat-Mu. Mau bersyukur, Aku mau bersyukur, aku mau memuji atas segalanya, atas segalanya. Walau hanya sebatas doa, hanya sebatas doa. Aku berserah diri padamu, Tuhan dan Allahku. Hanya sebatas doa, aku beri pengharapan. Hanya sebatas doa, aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. mau bersyukur, Aku mau bersyukur, mau memuji aku mau memuji atas segalanya, atas segalanya. Walau hanya sebatas doa, hanya sebatas doa, aku berserah diri padamu, Tuhan dan Allahku. Hanya sebatas doa, aku beri pengharapan. Hanya sebatas doa, aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. Hanya sebatas doa, aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. Hanya sebatas doa. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita semua berdoa. Bapa Sorgawi, Allah Maha Kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Teduhkan hati kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami terima sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua.
Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Firman Tuhan pada ibadah saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari surat 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 yang menyatakan, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memiliki kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu, oleh karena kamu dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat GPIB, Maranatha dan Pasar yang berada di rumah dan yang berada di gereja ini. Shalom. Saya berharap kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kita yang masih dalam pergumulan ini. Saudara-saudara, saya memulai khotbah ini dengan bertanya kepada kita, apa yang kita ingat, saudara-saudara, dalam pikiran kita, atau apa yang paling kuat yang kita ingat sampai hari ini?
Apakah hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, apakah hal-hal yang penuh dengan sukacita, dengan kebahagiaan, ataukah juga di dalamnya yang kita ingat adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang pernah membuat kita sangat susah di masa lalu? Mana yang paling kuat yang masih tersimpan di dalam memori Anda sampai hari ini? Ada banyak orang, saudara-saudara, lebih suka, saya garis bawahi itu, lebih suka mengingat hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk, bukan? Itu bagus. Tapi juga kita harus akui hal-hal yang buruk tidak bisa hilang begitu saja dari pikiran kita, dari memori kita. Sekalipun kita tidak suka mengingatnya, tetapi hal-hal itu seakan menjadi akar pahit atau menjadi kepahitan dalam hati saudara, dalam hati kita. Dan itu yang sulit untuk dilupakan, saudara. Kalau kepahitan itu tersimpan begitu lama di dalam hati kita, maka memang dia agak sulit untuk dicabut akar itu. Saudara perlu minta pertolongan Tuhan untuk mencabut, apalagi kalau saudara pernah disakiti oleh orang lain. Apalagi kalau saudara pernah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, saudara simpan itu di dalam hati. Ya. Dan seringkali saudara terus mengingatnya dan sulit untuk melupakan, dan demikian juga sulit untuk mengampuni. Mari belajar untuk melupakan kenangan-kenangan yang buruk, hal-hal yang pahit, dan tidak melupakan hal-hal yang baik di mana Tuhan sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kita di masa yang lalu, saudara-saudara. Dan buang itu kepahitan-kepahitan dalam diri kita, dalam hati kita semua. Hari ini, saudara-saudara, Rasul Paulus dan kedua temannya Silvanus atau Silas, nama yang sama kedua orang ini, Silvanus atau juga Silas, dan satu lagi Timotius, bersama-sama menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu adalah, atau surat Tesalonika ini adalah surat pertama yang ditulis oleh Paulus dari beberapa surat yang ada dalam Perjanjian Baru. Jadi surat pertama, surat tertua yang ditulis oleh Paulus adalah surat ini, 1 Tesalonika. Dia menulis bersama dengan kedua temannya Silvanus dan Timotius, saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat ini? Saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat 2 dan 3. Mari sama-sama kita lihat, saudara. Kami, itu berarti mereka bertiga, selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Ini hal yang disimpan, ini hal yang diingat oleh Paulus dan teman-temannya. Kenangan yang baik, kenangan yang manis, kenangan yang indah yang mereka ingat tentang jemaat Tesalonika. Tesalonika ini ibu kota provinsi Makedonia, salah satu provinsi Kekaisaran Romawi pada waktu itu, saudara. Mereka adalah orang-orang yang sangat diingat oleh Paulus. Dan karena itu, saudara-saudara, mereka, Paulus dan teman-temannya, selalu mengucap syukur setiap kali mereka mengingat jemaat ini. Ada sukacita di hati setiap kali mengingat hal-hal yang baik, bukan? Ada sukacita setiap kali kita juga mengingat orang-orang yang pernah kita kenal di masa yang lalu, yang begitu baik menurut kita. Ada satu kegembiraan tersendiri sekalipun orang itu sudah tidak ada. Tapi ketika kita mengingatnya dan setiap kali kita mengingatnya, ada sesuatu yang terbersit di hati kita, kegembiraan dan sukacita. Lalu kita panjatkan syukur kepada Allah bahwa kita pernah mengenal orang itu.
Jangan pernah melupakan itu, saudara. Orang-orang yang pernah Tuhan hadirkan dalam hidup kita di masa-masa yang lalu, kenanglah mereka. Lebih tepatnya adalah kenanglah kebaikan-kebaikan mereka. Itu yang mendatangkan sukacita di hati kita sekalipun lama kita tidak berjumpa. Tetapi setiap kali kita mengingat mereka, mengenang mereka, hati kita bersukacita. Dan menaikkan syukur kepada Allah. Lalu kita mengingat mereka juga dalam doa kita. Itu yang terjadi atas Paulus, Silas, dan Timotius. Setiap kali mereka mungkin membicarakan jemaat Tesalonika, setiap kali mereka mengingat jemaat ini, ada ucapan syukur di hati. Mungkin yang mereka katakan, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk pernah berada di sana, di tengah-tengah jemaat itu. Walaupun Paulus tidak terlalu lama, hanya kurang lebih 1 bulan melayani di jemaat Tesalonika, saudara-saudara. Di masa itu bukan waktu yang panjang, masa yang pendek, saudara. Dalam penginjilan, Paulus bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi waktunya begitu singkat, tapi sangat efektif. Dan inilah yang kita belajar dari Paulus. Kerasulannya, penginjilannya sangat efektif. Hanya 1 bulan dia melayani di jemaat Tesalonika, tapi berhasil membuat mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Di mana kuncinya? Bukan karena kehebatan Paulus, tapi karena Roh Kudus, itu yang dikatakan. Karena firman yang kami beritakan itu bukan hanya disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat mereka percaya. Setiap kali Paulus mengingat mereka, dia merasa bersukacita dan bermegah di dalam Tuhan. Pelayanannya tidak sia-sia, penginjilannya tidak sia-sia, tetapi berbuah manis. Itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Apa buah pelayanan Paulus di sana, saudara-saudara? Paling tidak ada 3. Jemaat ini, yang pertama, jemaat ini adalah jemaat penurut. Jemaat yang dengar-dengaran. Jemaat yang sungguh-sungguh memberi dirinya untuk diajar. Jemaat yang mau mendengar dan berusaha untuk melakukan apa yang mereka terima. Itu yang dimaksudkan di ayat 6, jemaat penurut kami dan jemaat penurut Tuhan. Kamu menjadi jemaat penurut kami dan penurut Tuhan. Adalah jemaat yang dengar-dengaran, yang memberi diri untuk mendengar, memberi diri untuk diajar, memberi diri untuk dibina menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Saya kira ini yang baik, saudara. Itu yang diingat oleh Paulus. Oh, luar biasa jemaat ini. Roh Kudus membuat mereka dengar-dengaran. Roh Kudus membuat mereka menjadi jemaat yang taat. Allah memakai rasul-rasul untuk mengajar mereka, memberitakan firman Tuhan, dan mengubah hidup mereka menjadi baik. Dan selanjutnya Paulus menyerahkan mereka kepada Tuhan. Jemaat ini bukan punya mereka, bukan punya para rasul, tapi punya Tuhan. Para rasul hanya dipakai di ladang pelayanan itu untuk menaburkan Injil, dan Allah yang menumbuhkan benih-benih yang ditaburkan itu. Roh Kudus yang menumbuhkan benih yang ditabur itu. Kalau begitu jemaat ini adalah tanah yang subur, saudara. Orang-orangnya memiliki hati yang terbuka, di mana benih-benih firman itu ditaburkan dan bertumbuh. Roh Kudus bisa bekerja secara maksimal, karena kualitas orang-orang di Tesalonika adalah orang-orang yang mau mendengar. Ini kebaikan pertama yang diingat oleh Paulus dan Silas dan Timotius. Ya, ada banyak jemaat yang memang tidak mau dengar-dengaran. Ada jemaat yang memang hatinya telah ditutup.
telah membatu begitu keras sehingga benih itu tidak dapat bertumbuh di dalam hatinya. Ada jemaat yang hatinya seperti semak berduri yang menghimpit benih itu sehingga mati. Kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Tapi Tesalonika jemaatnya adalah jemaat penurut karena mereka memang memberi diri untuk diajar. Hati mereka dibuka untuk firman. Ini jemaat yang ideal, saya kira saudara. Berlaku sampai kapanpun. Bukan hanya dulu, di zaman Alkitab, tapi juga berlaku sampai sekarang. Adakah jemaat yang memang membuka hatinya bagaikan tanah yang subur, di mana firman Tuhan bertumbuh? Dan mereka menjadi orang yang dengar-dengaran dan berusaha untuk melakukannya. Apa yang mereka terima? Yang kedua, saudara, rupanya orang yang sungguh hidup di dalam Tuhan juga tidak lepas dari penderitaan. Sekali lagi saya katakan, orang yang hidup di dalam Tuhan juga tidak akan lepas dari apa yang namanya penderitaan. Karena jemaat ini dikatakan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Ini catatan bagi kita sekalian. Orang yang hidupnya dengar-dengaran pada Tuhan juga tidak lepas dari pergumulan, dari penindasan, dari kesukaran, saudara-saudara. Jangan mengira bahwa kita kalau sudah dekat dengan Tuhan, kalau kita setia dalam pelayanan, kalau kita setia dalam doa, maka kita akan dijauhkan dari penderitaan dan pergumulan. Tidak juga, saudara. Rupanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, cobaan itu semakin juga mendekati dia. Tapi memang jemaat ini orang-orangnya, individu-individunya, pribadi-pribadinya kuat, saudara. Sehingga sekalipun dalam penindasan, mereka tetap menerima firman dengan sukacita. Pengajaran itu berlanjut terus. Dan pertumbuhan itu terus berlanjut, saudara. Bukan hanya ketika dalam masa-masa yang baik saja, tapi juga dalam masa-masa yang sukar, mereka terus memberi diri untuk menerima firman itu dengan sukacita. Semoga itu juga ada pada kita di masa kini, saudara. Di masa-masa yang sulit sudah berjalan hampir 1 tahun ini, saudara. Kita orang-orang yang tetap menjadi pribadi yang mendengar dengan baik, menerima firman dengan baik, menyimpannya dan mengingatnya dalam diri kita. Bukan yang mengabaikan, mungkin karena apatis, mungkin karena frustrasi, mungkin karena putus asa, karena kekecewaan yang begitu dalam, karena pekerjaan kita sulit sekarang, karena ekonomi kita sulit sekarang, karena kesehatan kita terganggu, mungkin membuat kita apatis. Mari belajar dari sini, dalam penindasan yang berat, jemaat ini tetap kuat, tetap setia, sehingga mereka terima firman dengan sukacita. Dan yang ketiga, ini buah pelayanan Paulus di Tesalonika. Jemaat ini menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain di luar Makedonia dan Akaya. Jemaat Makedonia itu contohnya bukan hanya Tesalonika tapi Filipi. Jemaat Akaya itu contohnya adalah jemaat Korintus. Tapi di luar kota-kota itu juga mereka dipuji oleh jemaat-jemaat lain. Firman Tuhan bergema dari sini, dari Tesalonika, kemana-mana.
tersiar kemana-mana. Bukan hanya jemaat ini yang dipuji, tapi firman Tuhan, pekerjaan pekabaran Injil, akhirnya bergema kemana-mana. Nama Tuhan dimuliakan. Jemaat ini menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain, saudara-saudara. Ini 3 hal yang menjadi buah pelayanan Paulus. Dan lebih daripada itu, Roh Kudus menyempurnakan pelayanan Paulus. Jemaat ini adalah jemaat yang penurut. Mereka tetap setia dan kuat di tengah-tengah penindasan yang berat. Dan akhirnya mereka dapat menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain. Dan firman Tuhan bergema dari sini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebenarnya kuncinya? Kalau kita mau melihat lebih dalam, apa sebenarnya yang ada di dalam jemaat ini? Sehingga mereka menjadi jemaat yang kuat. 3 hal. Pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Paulus suka sekali memakai 3 hal ini. Iman, harap, dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Ini rupanya yang ada dalam jemaat ini. Mereka orang-orang beriman yang mengerjakan iman mereka. Yang mengaktifkan iman mereka. Menyatakan iman mereka. Bukan hanya menjadi milik pribadi. Bukan hanya disimpan di dalam diri, tetapi dinyatakan menjadi berkat bagi orang lain. Pekerjaan iman. Kalau kita disebut orang beriman, nyatakanlah imanmu. Aktifkan imanmu. Kerjakan itu dalam perbuatan-perbuatan nyata sehari-hari. Supaya imanmu menjadi berkat dan memberkati orang lain. Yang kedua, usaha kasih. Saudara-saudara, kasih itu dinyatakan, diusahakan. Walaupun sulit tetapi harus diusahakan. Supaya kasih itu nyata. Kasih dirasakan dan sampai kepada sesamamu. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapan. Jangan berhenti untuk berharap. Ini rupanya 3 hal yang ada dalam jemaat ini, saudara. Mereka mengerjakan iman mereka. Mereka terus mengusahakan kasih. Dan mereka tekun tanpa henti untuk berharap. Semoga itu juga ada pada kita. Mari kita memetik pelajaran dari jemaat ini, saudara. Yang pertama, kalau bukan karena Roh Kudus, tidak ada satupun yang berhasil kita kerjakan. Kalau bukan karena pekerjaan Roh, tidak ada satupun yang baik yang akan kita peroleh dalam hidup kita, saudara. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Maka jangan hanya bekerja dengan kekuatanmu sendiri. Jangan berjalan dengan pikiranmu sendiri. Tapi bekerjalah dan berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Jangan anggap dirimu kuat, hebat, pintar, berpengalaman, terampil. Karena semuanya itu tidak akan berguna kalau Roh Kudus tidak memberkati. Dalam pelayanan gereja apalagi. Beri kesempatan, buka ruang bagi Roh Kudus bekerja. Pertama-tama dalam dirimu dan dalam pelayananmu. Supaya gereja ini sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh. Bukan oleh roh manusia, tapi oleh Roh Tuhan saja. Yang kedua, saudara-saudara, apakah kita menjadi jemaat yang dengar-dengaran? Atau yang suka-suka kita saja? Apakah kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan?
atau yang maunya kita saja. Semoga kita menjadi jemaat yang penurut, dengar-dengaran pada firman Tuhan, dan memberi diri untuk diajar, dibina, berdasarkan pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, mari mengingat hal-hal yang baik tentang orang lain. Jangan mengingat hal-hal yang buruk tentang orang lain, tapi ingatlah hal-hal yang baik. Orang itu punya keburukan, ya, tapi jangan ingat. Lebih baik mengingat, mengenang hal-hal yang baik. Karena dengan demikian ada sukacita di hati kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan pernah membuat kita dan orang itu bersama-sama dalam pengalaman yang sudah lewat. Kalau kita belum bisa melupakan keburukan orang, minta Tuhan untuk menguatkan dan menolong kita, supaya yang kita ingat hanya kebaikan orang lain saja. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dalam hati kita semua. Amin. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar, kami terima. Biarlah bertumbuh dan Roh-Mu yang kudus selalu bekerja dalam diri kami, agar kami mengingat dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ini, GPIB, Jemaat Maranatha dan Pasar, yang sampai hari ini beribadah di rumah-rumah mereka. Kami percaya hadirat Tuhan hadir. Engkau melawat tempat-tempat kediaman jemaat kami ini. Dan Tuhan, Engkau memberkati ibadah mereka, baik yang mengadakan ibadah sendiri maupun bersama dengan keluarga. Tuhan,
Engkau sendiri yang memberkati satu persatu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami mau sebut namanya Ibu Mut, Mainah, Joni, Bapak Penatua Roni Hart Manopo, Penatua Karel Lewol, Ibu Sondang Sirait Panggabean, Ibu Herda Margareta Piri Selain, Ibu Cynthia Angeline Rogaleli Liu, Diaken Ketsia Waro, Bapak Yosua Ronald Tanamal, Bapak Jerry Hermes Fordat Kosu, Bapak Aminadab Maukaling, Ibu Nih Lestari Luji, dan Ibu Gusti Ayu Sri Wardani Liman. Kami mendoakan mereka, kiranya Tuhan menguatkan, memulihkan, dan memberikan ketekunan bagi mereka untuk berusaha, berjuang, dan mengupayakan apa yang baik bagi pemulihan mereka sendiri. Kami berdoa juga untuk keluarga yang merawatnya. Kami mendoakan pergumulan-pergumulan kami oleh karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kesehatan kami mungkin terganggu. Kami berdoa untuk pekerjaan kami yang juga sekarang ini mengalami kesulitan ekonomi keluarga. Tapi kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib yang memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari dengan cara Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang harus terus bersabar dan tekun belajar dari rumah mereka. Tuhan memberkati para pemudi-pemuda juga dalam perjuangannya mencari pekerjaan atau mencari jodoh. Tuhan kiranya memberkati mereka yang akan menikah di tahun ini. Tuhan sendirilah yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk kebaikan mereka. Kami mau berdoa Tuhan untuk mereka yang berduka cita, bagi keluarga Yunus Bunga, di mana Tuhan sudah memanggil Bapak Domingus Misalayuk pada tanggal 15 Februari yang lalu. Kami berdoa bagi keluarga Alfred Octavianus, di mana Tuhan juga sudah berkenan memanggil Bapak Hendro Surya Wijaya pada tanggal 26 Februari yang lalu. Tuhan hiburkan keluarga-keluarga ini dan kuatkan mereka. Bapa Sorgawi, kami berdoa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi hidup kami, mereka yang berulang tahun di hari ini dan minggu berjalan ini ya Bapa. Kami mendoakan biarlah hidup mereka semakin berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami mendoakan pelayanan-pelayanan yang ada dalam gereja ini. Tuhan memberkati para pelayannya, para pendeta yang ada. Ketua Majelis Jemaat kami doakan Ibu Pendeta Yvonne Makatita. Pendeta Jemaat Tuhan memberkati Pendeta Stefan Jo. Vikaris Jennifer Koten Tuhan juga memberkati dia. Para pendeta yang lainnya yang membantu pelayanan di jemaat ini. Diaken Penatua, Tuhan memberkati juga komisi-komisi, para pelayan dan pengurus Pelkat, dan juga pemain musik, kantoria, multimedia. Tuhan memberkati juga paduan suara dan vokal grup, khususnya yang mengisi pujian. Vokal grup Marturia pada pagi ini, Tuhan memberkati mereka sekalian. Dan semua orang yang bekerja di kantor gereja, security, Tuhan memberkati supaya pelayanan mereka sungguh-sungguh memberkati jemaat ini. Kami berdoa untuk kebutuhan pelayanan. Tuhan memberkati juga program-program yang sekarang ini mungkin sedang dirancang untuk memasuki program kerja anggaran yang baru. Biarlah Tuhan juga turut bekerja di dalamnya. Biarlah jemaat ini sungguh menjadi terang bagi masyarakat dan lingkungan, bagi kota ini. Biarlah Tuhan mereka, jemaat-Mu, sungguh-sungguh menyadari akan hal ini, bahwa mereka diutus untuk memberkati. Kami mendoakan gereja-gereja lain yang ada di kota ini, di Bali, di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Juga untuk Majelis Sinode, GPIB, untuk BP Mupel, Bali NTB, kami doakan biarlah mereka diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan. Doa kami Tuhan untuk pemerintah bangsa negara kami, untuk pemimpin kami, untuk presiden dan para pembantunya, untuk gubernur Bali, untuk wali kota dan pasar. Tuhan memberkati semuanya. Bahkan aparat TNI Polri, anggota DPR, MPR, DPRD, Tuhan juga memberkati mereka sekalian. Kami mendoakan
usaha mereka untuk pemulihan bangsa ini dari COVID-19, vaksinasi yang sedang berjalan. Biarlah Tuhan tolong supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong kami untuk berkontribusi secara aktif, untuk berpartisipasi di dalam kebaikan, di dalam apapun yang dapat kami lakukan untuk kebaikan sesama kami. Kami mendoakan Tuhan utus kami juga ke tengah-tengah orang yang menderita, supaya sungguh-sungguh perbuatan-perbuatan yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang ingin kami doakan secara pribadi. Untuk itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan menilik setiap hati kami. Dan biarlah semua hal yang ada di hati kami naik kepada Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita kembali akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dinyanyikan oleh vokal grup Marturia. Ketiganya satu jua, mana tujuan hidupmu? Menuju selamat jiwamu. Imanmu jangan luluh, walau bagaikan menyapu. Harap saja kepadanya, sayangilah sesama dalam suka dalam duka. Tolonglah yang tak berdaya, atas kasihnya bagi kita. Dan kau pasrah. Hei, adakah iman dan percaya? Dunia
iman, harap dan kasih, pembentuk hidup sejati dalam hidup sampai mati. Tekun di dalam doa, mengabdi sehari-hari, sehati bersatulah, membangunlah jemaat kita. Gelora ombak di pantai, terhempas perahu hidupku, tak usah goyang dan kau pasrah. Hei, adakah iman dan percaya, dunia kejam akan punah, damai di surga selamanya. Gelora ombak di pantai, terhempas perahu hidupku, tak usah goyang dan kau pasrah. Hei, adakah iman dan percaya, dunia kejam akan punah, damai di surga selamanya. Selamanya, selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan dalam surat 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Keesaan 468 bait pertama dan yang kedua. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, Engkau Maha tahu keberadaan kami. Engkau Allah yang Maha tahu berkat-berkat yang kami terima setiap hari. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini yang kami berikan kepadamu Tuhan. Terimalah ini untuk menyatakan kasih dan keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan sama kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima Prapaskah kepada Ibu, Bapak, jemaat yang berada secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Informasi tentang ibadah Minggu 14 Maret 2021. Dalam rangka Hari Raya Nyepi tahun Saka 1943, maka ibadah Minggu tanggal 14 Maret 2021 yang biasanya dilaksanakan secara daring melalui streaming YouTube GPIB Maranatha di Denpasar ditiadakan. Diharapkan ibu, bapak, warga jemaat tetap beribadah di rumah masing-masing keluarga, menggunakan tata ibadah yang didistribusikan melalui masing-masing koordinator sektor pelayanan dengan renungan sesuai Sabta Bina Umat atau SBU Renungan Pagi. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada ibu, bapak, warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Ucapan terima kasih. Majelis GPIB Maranatha di Denpasar menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Antonius Timotius Salawane selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kuta Bali, yang telah berkenan melayani dan memberitakan firman Tuhan pada Minggu pagi ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengasihi dan memberkati dalam kehidupan dan tugas pelayanan. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, Bali mengucapkan selamat memasuki minggu kelima Prapaskah. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat diundang berdiri dan terimalah amanat pengutusan. Saudara-saudara, beritakanlah kabar baik, kabar keselamatan Allah dimanapun saudara-saudara berada. Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus, bawa kabar sukacita yang difirmankan Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja dengan tekun, itulah panggilan kita melayani umatnya. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus, bawa kabar sukacita yang difirmankan Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja